Nah, begitu teman. Jadi kalau kemarin kita belajar minimisasi kita berusaha untuk menemukan titik yang bisa menghasilkan biaya yang serendah-rendahnya. Tetapi kalau di hari ini, di materi hari ini kita akan mencapai atau ingin mencari titik optimum yang bisa menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Gitu ya. Makanya beda antara minimisasi sama maksimisasi. Kalau minimisasi biasanya untuk untuk biaya gitu ya, untuk hal-hal yang berbau biaya atau yang bisa mengurangi keuntungan teman-teman semuanya. Jadi kita ingin biaya yang serendah-rendahnya, tetapi kalau maksimisasi kita ingin keuntungan setinggi-tinggi. Jadi berkaitan dengan profit, revenue, kemudian income dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan contohnya, Pak? Jadi kalau di contohnya gitu ya masih sama. Sebenarnya secara teknis gitu ya, secara teknis cara pengerjaannya itu sama persis seperti yang minimisasi gitu ya. Persis sama yang minimisasi. Cuma kasusnya saja yang berbeda. Kalau di minimisasi karyawan satu untuk mengerjakan pekerjaan satu misalnya ini membutuhkan biaya sekian. Kalau karyawan satu mengerjakan pekerjaan dua biaya sekian. Kalau karyawan satu mengerjakan pekerjaan tiga biaya sekian dan seterusnya. Tetapi kalau yang maksimisasi kita balik. Karyawan satu untuk mengerjakan pekerjaan satu, dia bisa menghasilkan keuntungan sekian. Ya, kalau karyawan satu mengerjakan pekerjaan dua, dia bisa menghasilkan keuntungan sekian dan seterusnya. Contohnya ini teman-teman semuanya. Ya. Suatu perusahaan mempunyai 5 pekerjaan yang berbeda diselesaikan oleh 5 orang karyawan. Nah, ini adalah matriks keuntungan. Ya. Jadi kalau yang kemarin matriksnya itu matriks biaya, kalau di pertemuan hari ini yang maksimisasi, matriksnya adalah matriks keuntungan. Keuntungan itu bagaimana, Pak? Artinya bahwa setiap karyawan gitu ya bisa mengerjakan suatu pekerjaan dan bisa menghasilkan profit yang berbeda-beda. Ya. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya begini, misalnya karyawan A, ya ada 5 karyawan ya A, B, C, D, E, kemudian pekerjaannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya karyawan A bila mengerjakan pekerjaan satu, dia bisa mendatangkan profit atau bisa memberikan profit sebesar 10. Kemudian karyawan A untuk mengerjakan pekerjaan 2, dia bisa menghasilkan profit sebanyak 12. Karyawan A untuk mengerjakan pekerjaan 3, dia bisa menghasilkan profit 10. Kemudian karyawan A untuk mengerjakan pekerjaan 4 bisa menghasilkan profit 8. Kemudian karyawan A untuk menghasilkan pekerjaan 5 bisa menghasilkan profit atau menghasilkan keuntungan sebesar 15. Nah, setiap karyawan juga sama, gitu ya. Karyawan juga sama, dia bisa menghasilkan profit yang berbeda-beda dan setiap mengerjakan pekerjaan tertentu. Gitu. Jadi tingkat efisiensinya, efisiensinya itu bergantung pada profit yang kita berikan, gitu ya, yang bisa diberikan oleh masing-masing karyawan. Otomatis kalau di yang maksimisasi dikatakan efisien, karyawan dikatakan efisien saat karyawan itu bisa bekerja dan bisa menghasilkan profit yang sebesar-besarnya atau bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi dibalik, gitu ya. Kalau kemarin matriks biaya, gitu ya, di mana setiap orang kalau mengerjakan sesuatu membutuhkan biaya. Kalau di sini dibalik, gitu ya, bahwa setiap orang dalam mengerjakan sesuatu dia bisa memperoleh keuntungan. Gitu ya. Yang kita cari adalah keuntungan yang paling maksimum. Kira-kira karyawan mana harus mengerjakan pekerjaan apa yang bisa menghasilkan keuntungan yang maksimum. Ya. Kalau kemarin kan yang minimisasi, karyawan A harus mengerjakan pekerjaan mana yang bisa menghasilkan biaya yang paling minimum. Gitu kan? Kalau sekarang dibalik, ya karyawan mana harus mengerjakan apa sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang paling maksimum. Nah, kemudian cara pengerjaannya bagaimana, Pak? Sebenarnya cara pengerjaannya sama, teman-teman semua, seperti yang kemarin. Gitu ya. Jadi kita harus, ini harus keuntungan ya, matriks keuntungan. Gitu ya. Harus silakan diubah, matriks keuntungan. Nah, caranya sama gitu ya. Pilihlah elemen terbesar dari setiap baris, kurangkan pada elemen baris tersebut. Jadi bedanya apa sih? Bedanya kalau kemarin kita cari yang paling kecil, kalau hari ini kita cari yang paling besar nilainya. Gitu ya. Mengapa ya? Karena kalau dia minimisasi, biaya yang terkecil itulah yang kita inginkan, tetapi kalau dimaksimisasi, biaya terbesar yang kita inginkan. Jadi kalau di sini kita pilih elemen yang nilainya terbesar pada setiap baris, kemudian dikurangkan pada setiap elemen baris tersebut. Contohnya apa? Contoh di A. Ini di A kita lihat ada 10, 12, 10, 8, 15. Yang paling besar mana? Otomatis 15. Kemudian yang B paling besar mana? 15 juga. Yang C paling besar mana? 12. Kemudian yang D paling besar 16. Kemudian yang E paling besar 17. Kemudian masing-masing nilai yang besar di setiap baris tadi dikurangkan ke masing-masing barisnya. Sehingga 15 dikurangi 15 jadi 0 nanti.
Kemudian 15 dikurangi 8, 15 dikurangi 10, 15 dikurangi 12, 15 dikurangi 10, dan seterusnya. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Yang dikurangi 15 jadi 3, dikurangi 15 jadi 5. Kemudian juga sama. Gitu ya. Yang paling tinggi 15 dikurangi semuanya ke angka 15. Ya, ini paling tinggi 12 dikurangi semuanya dengan angka 12. Ya. Jadi sama dikurangi dengan angka 16 semuanya. Karena 16 yang paling besar. Kemudian di bawah juga sama dikurangi dengan angka 16. 17, sorry, karena yang paling besar 17. Ya. Kemudian semua terus. Nah, ini adalah matriks opportunity loss. Gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah matriksnya. Nah, setelah itu apa langkah yang dilakukan Pak? Ya sama. Gitu ya. Seperti yang kemarin kita sudah lihat di langkah kedua. Ya. Cek dulu ada atau tidak kolom yang belum memiliki nilai 0. Ya. Ternyata ada kolom yang belum memiliki 0, yaitu kolom 1, kolom 2, sama kolom 3. Gitu ya. Kolom 4 sama 5 sudah punya 0 nih masing-masing. Ya, sehingga tidak perlu kita hiraukan. Gitu ya. Yang perlu kita hiraukan kolom yang belum punya nilai 0. Sehingga bagaimana kita cari yang nilainya paling kecil. Ya. Kemudian dikurangkan ke semua elemennya. Ya. Nah, kemudian nilai paling kecil 1 dikurangkan ke semua elemennya. Ya. Kemudian paling kecil 1 dikurangkan ke seluruh elemen di dalam kolomnya. Ya. Kurangi semua. Nah, dengan begini semuanya sudah ada nilai 0. Kolom 1 sudah punya nilai 0, kolom 2 sudah punya nilai 0, kolom 3 sudah punya nilai 0. Kemudian langkah berikutnya apa? Kita garis, gitu ya. Gimana caranya kita bisa menggaris atau bisa menghubungkan setiap angka 0 yang ada di dalam matriks ini, gitu ya, dengan jumlah garis yang seminimal mungkin. Gitu ya. Ingat caranya bagaimana? Caranya cari aja yang nolnya paling banyak, gitu ya. Oh, ini nolnya paling banyak nih di baris, ya maka tinggal dicoret ke samping nanti. Ini juga sama ya, nolnya paling banyak di baris, sehingga kita coret di samping juga. Kemudian ini paling banyak di sini, kita coret juga ke bawah, gitu ya. Jadi ketemulah garisnya adalah ini, gitu ya. Garisnya adalah ini. Nah, di sini ada yang belum tertutupi garis, gitu ya. Nah, ini masih ada belum tertutupi garis ya di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Sama, kita cari yang nilainya paling kecil, gitu ya. Caranya sama seperti yang minimisasi, gitu ya. Cari yang nilai paling kecil, kemudian dikurangkan ke elemen yang belum terliputi garis. Ya. Ini yang paling kecil 2, kita kurangi semuanya dengan 2. 0, ini kurangi 2, 5, kemudian dikurangi 2, 2, ini dikurangi 2, 0, dikurangi 2, 1, dikurangi 2, 0, dikurangi 2, 2. Kemudian ditambahkan di yang yang tercoret 2 garis. Jadi 4, kemudian di sini jadi 7. Nah, setelah menemukan ini bagaimana Pak selanjutnya? Selanjutnya adalah kita coret lagi, gitu ya. Ini kan waktu sudah ada 0 yang baru, ya ada 0, 0, kemudian di sini 0 dan seterusnya. Kita coret lagi garis yang lain. Ya. Kita coret, kita hubungkan lagi garis-garisnya, gitu ya. Di sini 0, 0, 0 kita coret garis, kemudian 0 sini 0 coret garis, kemudian atas juga dicoret garis, kemudian coret garis. Kemudian yang belum kecoret mana ini bawah kita coret lagi, gitu ya. Gitu. Jadi monggo silakan. Saya ingatkan bahwa mencoretnya ini tidak saklek ya, teman bisa membuat pola yang lain pasti hasilnya akan sama, gitu ya. Pasti polanya akan sama. Gitu. Yang penting adalah semua garis. Sebelum ke sini saya perlu menekankan dulu. Di sini kan masih ada 4 garis ya, masih ada 4 garis. Sedangkan di sini baris sama kolomnya jumlahnya 5. Gitu ya. Sehingga ini belum optimal gitu ya. Karena belum optimal maka kita iterasi di sini. Dan kita iterasi di sini, kita iterasi di sini lagi, kita iterasi sehingga setelah teriterasi maka kita coret lagi, kita ulangi lagi langkahnya. Ya ketemulah hasilnya seperti ini. Ya. Sekali lagi ini tidak saklek gitu ya. Tidak saklek, tidak kaku atau tidak ada ketentuan yang baku gitu ya. Harus coret di sini, atau gimana enggak ada keharusan. Yang penting teman-teman bisa menghubungkan gitu ya, menghubungkan garisnya seminimal mungkin gitu ya. Ini misalnya sebenarnya ini dicoret ke mana? Ke vertikal, ini vertikal, kemudian ini vertikal misalnya dan seterusnya, atau dibuat jadi horizontal terserah. Yang penting ini semua garis nolnya terliputi gitu ya. Semua garis nolnya terliputi dan yang terpenting adalah dengan garis yang seminimal mungkin gitu ya. Pak, kenapa tadi nggak di sini aja, Pak? Ya karena tadi di sini kan sudah terliputi semua nol-nolnya. Yang belum terliputi yang di sini. Ya, gimana cara biar yang terliputi ya tinggal tambah garis yang
vertikal. Kenapa nggak horizontal, Pak? Ya karena kalau yang horizontal dia apa namanya lebih banyak mencoret nol yang di garis vertikal, gitu ya. Lebih banyak mencoret nol di garis vertikal. Jadi kita tidak memilih yang horizontal, gitu. Jadi sekali lagi intinya adalah silakan cari yang jumlah nolnya paling banyak, gitu ya, di vertikal ataupun horizontal, kemudian dihubungkan dengan garis. Ingat, kenapa kok harus yang paling nolnya paling banyak, Pak? Karena kalau nolnya paling banyak, otomatis dia pasti akan menggunakan jumlah garis yang seminimal mungkin. Gitu. Pasti dia akan menggunakan jumlah garis yang seminimal mungkin. Paling ini kalau sudah semuanya 5, jumlahnya garisnya 1, 2, 3, 4, 5, ini sudah 5 totalnya. Maka apakah ini sudah optimal, Pak? Sudah. Kenapa sudah optimal? Karena jumlah barisnya barisnya ada 5, kolomnya ada 5, kemudian jumlah garisnya juga ada 5, sehingga jumlah garis itu sama dengan jumlah baris atau jumlah kolomnya. Sehingga sudah optimal. Kalau sudah optimal bagaimana? Kalau sudah optimal ya kita cari, gitu ya. Kita cari titik optimalnya. Dengan cara apa? Dengan cara cari dulu yang jumlah nolnya paling sedikit, gitu ya. Jumlah nolnya paling apa ya? Yang satu-satunya, gitu ya. Cari yang satu-satunya. Kalau tidak ada satu-satunya bagaimana, Pak? Pasti ada, gitu ya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya ini nih. Contohnya ini, ya. Ini satu-satunya di sini yang nol, gitu ya. Artinya apa? Bahwa si E ini, gitu ya, satu-satunya atau apa ya? Satu-satunya karyawan yang bisa menghasilkan keuntungan paling besar dalam mengerjakan di sini. Gitu ya. Kalau E mengerjakan yang lain, dia tidak menghasilkan keuntungan yang besar. Kalau mengerjakan di satu, dia nggak bisa menghasilkan keuntungan yang besar karena nilainya nggak nol. Gitu ya. Di sini nol kalau di mana? Kalau di minimisasi, gitu ya. Nol kalau diminimisasi, kan dia menunjukkan biaya yang paling murah ya teman-teman semuanya. Nol menunjukkan biaya paling murah. Tetapi kalau dimaksimisasi, nol ini menunjukkan keuntungan yang paling besar, gitu ya. Keuntungan yang paling besar. Jadi si E ini dia bisa menghasilkan keuntungan yang paling besar itu jika ya hanya jika kalau dia mengerjakan pekerjaan 3. Kalau dia mengerjakan pekerjaan selain pekerjaan 3, dia tidak bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Gitu ya. Jadi ingat cari yang bisa dikerjakan satu-satunya dulu, ya. Kemudian ini kita pilih. Kemudian kita lihat yang satu baris, ya. Satu baris ada nilai nol nggak? Ada di sini sama sini, berarti kita coret, ya. Kita coret. Nah, kemudian kita cari yang satu kolom, yang satu baris lagi, ya. Kita cari satu baris. Karena ini dicoret, ya, maka teman-teman bisa milih ini atau ini, ya. Dan bisa milih yang 2 ataupun 3. Pak, ini kan ada 2 tuh, Pak. Ada 2 nih. Bisa di 2, bisa kelima nih ya. Ini kan ada dicoret nggak mungkin ya. Kalau 3 yang paling nggak mungkin 3. Tapi mungkin aja 2, mungkin aja 4. Terus kita pilih mana, Pak? Sama saja. Nanti hasilnya sama saja. Gitu. Teman-teman kalau dalam kasus seperti ini boleh milih di kolom 2, boleh milih di kolom 4. Gitu ya. Yang jelas caranya konsisten. Jadi setelah melihat ke kolom, lihat ke baris, setelah lihat ke baris, lihat ke kolomnya lagi. Gitu. Pasti hasilnya sama, ya. Jadi jangan khawatir. Jadi lihat di sini contohnya, ini kan sudah dicoret otomatis karyawan A ini dia bisa mengerjakan pekerjaan 2 atau pekerjaan 5 yang sama-sama bisa menghasilkan keuntungan besar, ya, keuntungan paling besar, ya. Nah, dalam soal ini saya memilih yang 2, gitu ya. Memilih yang di sini, yang di titik 2 ini, gitu ya. Berarti yang 4 otomatis nanti kita kita abaikan, gitu ya. Yang 4 akan kita yang 5 akan kita abaikan yang di sini. Kemudian yang di sini juga akan kita abaikan. Kenapa yang di 5 diabaikan, Pak? Ya karena A sudah mengerjakan pekerjaan 2 sehingga dia tidak mungkin mengerjakan pekerjaan 5. Ya. Tidak mungkin mengerjakan pekerjaan 3. Nah, setelah itu kita lihat yang arah ini yang satu kolom gitu ya. Kita sudah melihat garis. Kemudian kita lihat yang kolom, ada nilai 0 lagi enggak? Ada di sini. Ya. Sehingga ini kita coret. Kenapa dicoret? Karena pekerjaan 2 sudah dikerjakan oleh si A, sehingga tidak mungkin dikerjakan lagi oleh si D. Gitu kan? Nah, setelah dicoret di sini, kita lihat yang satu baris. Gitu ya. Ada nggak yang nilainya 0? Ada di sini. Nah, inilah kita pilih. Ya. Inilah kita pilih. Jadi si D ini akan lebih baik mengerjakan pekerjaan 4. Ya. Dia menghasilkan keuntungan yang maksimum juga di sini. Gitu ya. Setelah kita milih ini, kita lihat yang satu baris, satu kolom. Gitu ya. Ada nilai 0 nggak ada di sini. Ini kita coret. Kenapa dicoret? Karena tadi si pekerjaan 4 sudah dikerjakan oleh si D, sehingga pekerjaan 4 tidak mungkin dikerjakan oleh si B, sehingga ini dicoret.
Kemudian lihat yang satu kolom, ya. Sorry, yang satu baris kan sudah kolom nih. Kemudian lihat satu baris. Yang satu baris yang mana yang di sini? Ya, satu-satu yang punya 0 di sini. Sehingga ini yang kita pilih. Ya. Kemudian lihat lagi yang kolom. Di sini kita coret. Ya. Kemudian kita coret. Nah, karena sudah dicoret, otomatis si C pasti mengerjakan yang ini. Ya kan, ini dicoret, ini sudah dicoret, otomatis C mengerjakan ini. Nah, inilah menjadi komposisi yang paling optimal. Ya. Bahwa pekerjaan pekerjaan 3 harus dikerjakan oleh E, pekerjaan 4 dikerjakan oleh D, pekerjaan 5 dikerjakan oleh C, pekerjaan 2 dikerjakan oleh A, dan pekerjaan 1 dikerjakan oleh B. Ya. Ya kan, sekali lagi kasusnya bisa aja dibalik ya. Ini enggak di sini yang dipilih, yang di sini, nanti hasilnya sama kok. Ya. Hasilnya sama. Jadi saya sudah pernah mencoba di sini, hasilnya akan sama. Monggo ini boleh dicoret, ganti sini boleh. Yang penting proses iterasinya sama, gitu ya. Lihat setelah lihat kolom, lihat baris, setelah lihat baris, lihat kolom lagi, setelah lihat kolom, lihat baris lagi, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian berapa biayanya? Ya nanti biayanya otomatis lihat di sini. Gitu ya. Oh, tidak ada biayanya. Nah, nanti biayanya otomatis teman-teman lihat kembali ke sini. Ini kan di A2 tadi mana ya? Nah, ini lihat di sini. Lihat keuntungan di sini. A2 berarti 12 gitu ya. Kemudian B1 berapa ya? B1 berarti dia 14. Gitu kan? Kemudian 12, 14 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 14. Jadi 12 ditambah 14 26, kemudian 38 ditambah 14 berarti 42 ditambah 16 berarti 58. Jadi keuntungannya di 58. Jadi dijumlahkan semua 12 tambah 14 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 14 gitu. Oke, begitu teman-teman semuanya, caranya masih sama persis. Jadi saya rasa teman-teman pasti bisa bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Intinya sama. Bedanya hanya tadi gitu ya. Hanya di awal ini kalau kita kemarin di mana? Di minimisasi kita cari yang nilainya paling kecil, di maksimisasi kita cari yang nilainya paling besar. Kemudian ini saya sudah memberikan contoh kepada teman-teman gitu ya. Di mana bahwa di soal model penugasan itu tidak hanya bisa menggunakan matriks 4x4 gitu ya, 4 pekerjaan, 4 karyawan, tapi bisa saja 5x5 ya, 5 pekerjaan, 5 karyawan, 5 pekerjaan, 5 mesin. Bisa saja 10x10 misalnya, ya, 10 pekerjaan, 10 mesin gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini untuk pandangan aja gitu ya. Kalau soalnya kalau jumlahnya banyak, matriksnya besar, apa harus dilakukan? Contohnya tadi ya, ini ya, kita menemukan contoh ini gitu ya. Kita menemukan contoh. Jadi kalau ada banyak pilihan yang nilainya 0, ya teman pilih aja salah satu, pasti hasilnya akan sama, usah khawatir. Ya. Kalau teman pilih ini pun nanti juga pasti hasilnya sama 58 ya tadi ya, keuntungannya. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir ataupun ragu dalam memilih pilihan gitu ya. Kalau ada dua pilihan yang sama nolnya ada banyak gitu ya. Bisa aja di sini nolnya nanti ada 5 gitu, karena matriksnya 10x10 misalnya. Yang 0 ada 5 ya. Pilih aja dari 5 itu yang yang teman sukai yang mana. Tapi ingat harus milih yang 0 gitu ya. Selama teman milih yang 0 artinya itu bisa menghasilkan keuntungan ataupun biaya yang optimal. Keuntungan yang optimal artinya kita mencari keuntungan yang paling tinggi. Gitu ya. Kalau biaya yang optimal artinya kita mencari biaya yang paling rendah. Gitu ya. Jadi itu konsepnya. Kalau teman-teman menggunakan konsep ini dengan baik, mau soal diputar bagaimanapun, pasti teman-teman akan memahaminya. Ya, pasti teman-teman nggak akan bingung. Oke. Nah, itu sedikit berkaitan dengan model penugasan, gitu ya. Model penugasan yang berkaitan dengan maksimisasi. Oke, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, tapi sebelumnya akan saya end dulu recording hari ini. Nanti teman bisa bisa setel lagi atau bisa replay lagi gitu ya kuliah kita hari ini di YouTube saya. Mungkin itu sebentar saya stop recording dulu.